bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lani Ayuni dengan NIM 220294 RA5 Prodi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Asep Rapiudin SEMM. Tujuannya dibuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ulangan akhir mata kuliah perencanaan MSDM. Dan dalam video ini saya akan membahas salah satu aspek penting dalam manajemen sumber daya manusia, yaitu monitoring dan evaluasi dalam perencanaan SDM. Topik ini sangat krusial karena seringkali perencanaan SDM disusun dengan rapi dan penuh strategi, namun gagal memberikan hasil maksimal karena lemahnya proses pengawasan dan evaluasi. Padahal, dua komponen ini sangat menentukan apakah perencanaan tersebut bisa berjalan efektif atau tidak. Video ini akan mengajak teman-teman untuk memahami konsep monitoring dan evaluasi, mengenal teori pendukungnya, melihat studi kasus yang nyata, hingga bagaimana menghubungkan teori dengan praktek dalam dunia kerja. Nah, mari kita mulai pembahasan ini secara sistematis dan menyeluruh. Nah, masuki penjelasan materi, apa itu perencanaan SDM? Perencanaan SDM adalah proses sistematis dalam menentukan jumlah dan jenis tenaga kerja yang dibutuhkan oleh organisasi di masa depan, sesuai dengan tujuan strategisnya. Lalu, apa itu monitoring dan evaluasi? Monitoring adalah proses pengawasan berkelanjutan terhadap pelaksanaan rencana SDM, sedangkan evaluasi adalah penilaian sistematis terhadap hasil dan perencanaan tersebut. Tujuan monitoring dan evaluasi ada 5. Yang pertama, mengukur efektivitas perencanaan SDM. Yang kedua, menyediakan data untuk pengambilan keputusan berbasis bukti. Yang ketiga, menemukan kelemahan dalam implementasi rencana. Yang keempat, menyediakan dasar perbaikan berkelanjutan. Yang kelima, menghindari pemborosan sumber daya manusia dan anggaran. Lanjut, komponen utama. Yang pertama ada indikator kinerja atau KPI. Lalu ada turnover, waktu rekrutmen, produktivitas kerja, dan kepuasan kerja. Lalu ada metode pengumpulan data termasuk survei, laporan HRIS, dan interview. Selanjutnya ada frekuensi monitoring. Bisa dilakukan secara bulanan, kuartalan, atau tahunan. Nah, di sini juga ada teori pendukung. Yang pertama ada balance scorecard atau Kaplan dan Norton. Yang kedua ada Kirkpatrick model reaksi, pembelajaran, perilaku, hasil. Dan selanjutnya ada logic model. Yang pertama input, lanjut proses, selanjutnya output, dan terakhir outcome. Nah, pembahasan selanjutnya ya di sini ada studi kasus. Studi kasus di sini kita mengambil contoh PT Citra Abadi. PT Citra Abadi adalah perusahaan manufaktur yang baru saja merekrut banyak karyawan baru untuk meningkatkan kapasitas produksi. Namun, dalam 4 bulan terjadi peningkatan komplain dari pelanggan karena banyaknya produk cacat dan keterlambatan pengiriman. Setelah dilakukan monitoring, ditemukan bahwa karyawan baru belum benar-benar siap bekerja karena pelatihan terlalu singkat dan tidak sesuai dengan kebutuhan kerja. Turnover karyawan lama juga tinggi, namun tidak ada analisis penyebabnya. Dalam perencanaan SDM, perusahaan terlalu fokus pada jumlah karyawan tanpa memperhatikan kesiapan dan distribusi kerja.
Nah, dari studi kasus yang sudah saya jelaskan, mari kita analisis kasus ini. Yang pertama, monitoring lemah. Tidak ada sistem evaluasi berkala. Lalu, evaluasi tidak mendalam, hanya di permukaan saja. Yang selanjutnya, tidak menggunakan indikator balance scorecard. Dan terakhir, tidak mengevaluasi hasil pelatihan dengan model Kirkpatrick. Nah, solusi dari analisis kasus di atas, yang pertama ada perbaiki pelatihan dan durasi, lalu bisa libatkan atasan dalam evaluasi, bisa juga gunakan HR dashboard, atau yang terakhir, buat sesi refleksi dan evaluasi rutin. Nah, di sini juga tentu ada tantangan, praktik baiknya, dan ada tipsnya. Tantangannya, data tidak akurat atau tidak lengkap, lalu HR terlalu administratif, dan yang terakhir, tidak ada budaya evaluasi. Nah, praktik baiknya yang pertama, gunakan HRIS. Yang kedua, evaluasi pelatihan sampai perilaku. Lalu, libatkan semua pihak. Dan yang terakhir, tindak lanjut hasil evaluasi. Nah, di sini juga ada tipsnya. Yang pertama, tentukan indikator yang relevan. Lalu, buat SOP monitoring. Selanjutnya, latih HR untuk analisis. Dan yang terakhir, evaluasi proses dan hasil. Nah, dari pembahasan materi awal sampai akhir, saya menyimpulkan seperti ini. Monitoring dan evaluasi adalah bagian inti dari perencanaan SDM. Tanpa keduanya, organisasi tidak bisa mengetahui efektivitas rencana mereka. Evaluasi yang baik harus berbasis data, terstruktur, dan dilakukan secara kolaboratif. Namun, dari semua pembahasan, saya mengambil beberapa referensi. Dari yang pertama ada Dassler Z 2020, Human Resource Management. Ada Armstrong M 2017, Armstrong Handbook of HRM Practice. Lalu ada Kaplan dan Norton 1996, The Balance Scorecard. Yang terakhir saya ambil dari Kirkpatrick, The 2006, Evaluating Training Program. Nah, selesai sudah sesi pembahasan dari awal sampai akhir, dan sekarang kita sudah ada di akhir video. Baik, terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga dari semua materi ada sedikit yang berguna buat teman-teman yang mendengar. Saya Lani Ayuni mengucapkan terima kasih banyak. Selamat tinggal semester 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.